Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini viral video dari seorang kakek tua yang pakai peci merah putih, pecinya tinggi, ya, kemudian mengatakan bahwa peci hitam itu hukumnya haram. Sebenarnya ini video lama, tapi viral kembali karena ya nggak tahu bagaimana algoritma medsos, ya. Itu viral lagi. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memang memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat di Indonesia ini ya nggak ada ditindak oleh pihak-pihak yang memang memiliki otoritas, memiliki kewenangan untuk menindak ya orang-orang semacam itu. Ya. Orang-orang semacam itu masih bebas berbicara, masih bebas bermajelis, masih bebas mengajarkan pemahaman-pemahaman sesatnya. Ya. Coba kita lihat videonya. Ini video dari orang yang namanya Abah Aus yang mengatakan kopiah hitam hukumnya haram. Jadi negara Indonesia ada di atas kepala Abah. Negara Indonesia ada di atas kepalanya katanya. Mungkin negara Indonesia itu disimbolkan dengan pecinya yang merah putih itu. Indonesia banget. Dan Allah tanggung jawab. Apa? Merah putih. Nah, jadi merah putih itu simbol Indonesia ada di atas kepalanya. Artinya Indonesia itu ada di atas kepalanya. Nggak ngerti lah. Kadang-kadang memang orang-orang yang memiliki pemahaman sesat itu, mereka berlindung di balik ya NKRI, di balik toleransi, di balik ya macam-macam lah. Ya, itu sebenarnya cara-cara mereka untuk melindungi diri dan pemahaman mereka. Ya, pokoknya kalau sudah NKRI, ya sudah, berarti nggak apa-apa. Yang penting NKRI, mau sesat nggak apa-apa, yang penting NKRI. Padahal justru aliran-aliran sesat yang seperti ini justru ya akan menghancurkan NKRI. Kopiah wajib. Kopiah wajib. 80 tahun mereka. Proklamasi ini Pak terima. Kenapa? Sampai hari ini presiden masih pakai kopiah. Kopiah. Presiden masih pakai kopiah. Pakai kopiah hitam. Hitam. Pakai kopiah hitam. Haram itu. Haram katanya. Tapi lihat kopiah dia, ini kan aneh. Aneh. Lah kalau pakai kopiah modelnya seperti yang dipakai oleh kakek tua ini, lah terus kalau sholat gimana? Kalau sholat itu lo gimana? Waktu sujud apa enggak? Nyundul bokongnya tangga nih. Ya. Kalau sujud kan kena bokongnya orang yang di depannya. Ya. Itu justru yang haram. Mengganggu orang sholat. Ya, sudah berlebih-lebihan itu. Sudah gulu namanya. Ya. Sudah israf. Ya. Sudah berlebih-lebihan. Ya, pakai peci yang harusnya ya nggak usah panjang-panjang ya. Kalau masalah warna merah putih nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dia mengatakan yang hitam ini haram. Yang haram itu kalau pecinya, ya kan, apalagi peci panjang begini, pas masuk ke minimarket, dibuat untuk menyembunyikan barang curian. Nah, ya, masukin snack, masukin mie instan, masukin roti ke kopiahnya, kemudian dipakai disembunyikan biar nggak bayar, itu baru haram. Lah kalau sekedar pakai peci hitam, apa warnanya, mau merah putih, apa merah, apa putih, atau hijau, apa biru, kan nggak ada masalah. Ya, dari mana dia mengatakan haram? Ya, dari mana mengatakan haram? Nggak boleh kita ini mengarang-arang syariat, itu nggak boleh. Wala taqulu lima tasifu alsinatikum al-kadhiba, ya, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihuna mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Enggak boleh kita mengatakan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita punya, ya kemudian kita mengatakan ini halal, yang itu haram. Atau yang itu halal, yang ini haram. Ya, berkata-kata untuk kedustaan, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala enggak akan mendapatkan keberuntungan.
Ya, dan bagi mereka azab yang pedih. Nggak boleh mengatakan ini halal, ini haram tanpa ilmu. Dari mana mengatakan peci hitam hukumnya haram? Ini kan ngawur. Tarik sorak. Hmm. Sudah bikin kuburan, Abah? Udah Bikin siap kuburan. kapan? Dikasihnya ini barusan, dikasihnya ini. Bendera merah putih, Bendera dunia merah putih. tahu bendera. Merah putih. Kenapa presiden masih pakai kopiah hitam? Hmm. Sok, jawab. Nggak ngerti lah. Emang dari dulu ya kopiah itu ya hitam, kalau nggak hitam putih, gitu kan? Ya, sekali lagi nggak ada masalah sebenarnya dengan warna. Ya tapi nggak ngerti lah ya. Kok orang-orang seperti ini masih bebas ceramah, masih bebas menyampaikan pemahamannya. Padahal ada lagi video dari kakek tua ini, ya sampai mengatakan apa? Majelis Ulama Indonesia, ya ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia lah, itu sesat menyesatkan karena belum talqin sama dia. Ya, bahkan Imam Masjidil Haram itu juga ya belum Islam karena apa? Belum talqin sama dia. Tapi sampai sekarang orang ini masih bebas. Padahal ini video-videonya video lama. Tapi sampai sekarang orang-orang seperti ini, ya orang-orang seperti ini masih ya bebas ceramah, bebas bermajelis, bahkan bermajelis di Masjid Istiqlal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba kita lihat videonya yang mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau Ketua MUI itu sesat menyesatkan. Perkataan Abaus yang menyesatkan MUI. Ketua MUI sesatnya. Ketua MUI sesat menyesatkan katanya. Ketua MUI sesat menyesatan panjang Sesat teh. menyesatkan. Yang punya pesantren teh. Minantu polisi teh. Can Islam kakara Islam di KTP. Nah, Islamnya Islam KTP katanya Ketua MUI. Ketua MUI disebut Islamnya Islam KTP karena belum talqin sama AOS. Tapi MUI sampai sekarang kok nggak ada reaksi gitu loh. Itu belum talqin. Belum Islam. Belum talqin, Ketua belum MUI Islam. belum talqin dengan Abah Awas, jadi dianggap belum Islam, kafir katanya ya. Apa? Walaupun di KTP-nya agama titik dua belum Islam. Siapa saja belum talqin belum Islam. Jadi meskipun di KTP-nya statusnya agamanya Islam, kalau belum talqin, belum Islam. Sesat ini. Jangankan orang Indonesia yang sehari-harinya sholat di dekat di sekitar Baitullah. Baca surat Al-Anfal ayat 35. Al-Anfal 35. Sehari-harinya sholat di sekitar Baitullah. Ngariung batu. Ngantri 50 juta ke Mekah. Hayang ke Mekah. Berikut tukang bubur. Tukang bubur naik haji. Yang sehari-hari mikir, hei jangan ngobrol, awas. Yang sehari-harinya sholat di sekitar Baitullah, bukan joget. Sholat dianggap siulan, tepuk tangan, sholat siulan, sholat tepuk tangan, sholat siksaan, sholat kekufuran. Ini ngawur ini. Ngawur. Bicara tentang Al-Quran, tapi ngawur. Ya, kata Aos tadi, ya baca surat Al-Anfal ayat 35. Di dalam surat Al-Anfal ayat 35 dikatakan wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu ya tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, di sana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas ya, saya agak lupa ya. Di sana dikatakan ya bahwa surat ini menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy. Dulu mereka tawaf ya di Masjidil Haram itu, mereka nggak pakai pakaian. Mereka nggak pakai pakaian, mereka bernyanyi, mereka bersiul, mereka sambil tepuk tangan, itu ya. Itu yang disebutkan di ayat ini, bahwasanya sholat mereka itu hanyalah siulan, tepukan tangan, dan mereka mendapatkan azab karena kekafiran, kekufuran. Bukan orang-orang sekarang yang mereka melaksanakan ibadah haji yang sholat di Masjidil Haram. Ini luar biasa ngawurnya. Ini kemana orang-orang yang
ya mereka membidangi hal-hal yang seperti ini ya. Kok bisa yang seperti ini masih bebas ceramah? Astagfirullah. Hewatan. Keprok. Sholat siksaan. Kalau belum, talqin kita. Alhamdulillah. Jadi MUI dikatakan sesat karena belum talqin kepada Aba Aos, termasuk juga Imam Masjidil Haram, dan semua orang yang sholat di Masjidil Haram itu sholat kekufuran katanya karena belum talqin kepada Aba Aos. Jadi maunya Aba Aos seluruh umat Islam di dunia itu talqin ke dia gitu. Kan ngawur ini. Ngawur luar biasa. Yang mengherankan orang-orang seperti ini masih bebas ceramah, masih bebas bermajelis, padahal jamaahnya juga banyak. Yang seperti ini membahayakan NKRI. Meskipun dia yang ngaku NKRI, Indonesia di atas kepalanya, atributnya warnanya merah putih, menandakan NKRI. NKRI banget gitu kan. Justru yang seperti ini yang akan ngerusak NKRI. Orang-orang seperti ini kalau dikasih amanah bakal hancur sudah. Bakal rusak amanah itu. Yang diamanah itu bakal nggak jalan. Ya. Pasti itu. Udah. Ya, nggak mungkin nggak. Ya coba ya, aliran-aliran aneh-aneh di Indonesia ini ya bisa tumbuh subur, bahkan ada yang sampai di backingi, ya nggak tahu itu di backingi atau apa, didukung ya oleh orang-orang dari ormas mayoritas. Ya sebut saja Gufron. Gufron itu kan jelas-jelas menyesatkan, mengatakan bisa bahasa malaikat, ya bisa bahasa semut, bahasa jin dan sebagainya. Ya, itu majelisnya dikawal sama Banser, ya bahkan ada ya videonya dia itu dikasih baju Banser, dipakaikan seragam Banser. Nggak tahu apa jadi komendannya atau seperti apa. Bahkan ada berita di Detik Jatim, ya silakan cari beritanya, ada itu. Ya, dikatakan di sana, Gufron ini ya, menjadi Dewan Penasehat di MWCNU Semampir Surabaya. Apa nggak musibah orang-orang seperti Gufron lah kok malah didukung gitu loh. Harusnya seperti Gufron ini ya orangnya itu diamankan gitu loh. Jangan sampai dia pegang mikrofon, jangan sampai dia ya dikasih panggung. Inilah kok malah didukung, ya majelisnya dijaga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa nggak takut kalian nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nanti ditanya yang seperti itu, bukan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau semakin banyak orang-orang yang tersesat ya karena mereka-mereka ini, karena Gufron, karena Aos, ya nanti para pendukungnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah.